Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'du. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita membuka pembelajaran kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar prakarya ya. Prakarya ini Lesaki Channel. Jangan lupa tekan tanda lonceng supaya mendapatkan video terbaru di channel ini ya. Budidaya tanaman obat. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang budidaya tanaman obat, terfokus pada jenis-jenis tanaman obat. Untuk selanjutnya nanti akan ada proses budidaya tanaman obat, tapi untuk pembelajaran yang selanjutnya ya. Sekarang kita terfokus pada jenis-jenis tanaman obat. Baik, ini adalah contoh gambar 3.1 tanaman obat ya, dan produk yang dihasilkan. Kita lihat ini adalah tanaman obat. Ini yang kita udah mengetahui ya. Gambar 3.1 memperlihatkan tanaman obat yang biasa ditanam di sekitaran kita ya, sekitar karangan kita. Tanaman tersebut selain untuk keindahan juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Pernahkah kita mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga atau disingkat TOGA? Mungkin adik-adik pernah mendengar ya, apotek hidup atau TOGA. Oke, apotek hidup atau TOGA adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau karangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Baik, nenek moyang kita dulu banyak menggunakan tanaman-tanaman obat di sekitarannya ya. Contohnya temulawak dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut jenis-jenis tanaman obat materi ya. Yang pertama adalah temulawak. Temulawak Curcuma canthoriza banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Temulawak dapat berkembang baik di tanah sekitar pemukiman, terutama pada tanah gembur, agar rimpangnya dapat tumbuh besar. Nah, rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Ya, nenek moyang kita itu sering menggunakan rimpang temulawak sebagai obat. Kemudian aroma khas rimpang temulawak berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Baik, temulawak dapat digunakan untuk mengobati mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Nah, ini adalah contoh dari gambar temulawak ya. Bagi adik-adik yang belum melihat atau pernah melihat, ini temulawak. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah jeruk nipis, Citrus aurantifolia, termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Jadi kalau kita mau menanam jeruk nipis harus terkena matahari langsung ya. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian tempat 200 sampai 1.300 meter dpl dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya, yaitu buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Jadi buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Jadi
orang tua kita mengajarkan kita kalau kita batuk itu minum buah jeruk nipis dan dicampur kecap ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari para orang tua kita memberikan kita obat atau apotek hidup di sekitaran kita atau toga ya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah jeruk nipis ya, bagi yang belum pernah melihat ataupun sudah ataupun ada di sekitaran kita, maka itu harus dipelihara ya, agar selalu jika kita membutuhkannya, maka kita akan memetik atau memakainya sebagai menjadi obat. Jenis-jenis tanaman obat yang ketiga, yakni di sini sirih. Sirih termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter dpl. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Daun sirih juga sering digunakan untuk kelengkapan nginang Jawa ya. Ini bahasa Jawa itu nginang atau mapa ala bahasa kita. Baik, nah ini adalah contoh dari sirih ya. Jadi bisa kalian perhatikan contoh gambar di sini di layar ada ya 3.4 ya. Baik, selanjutnya adalah patah tulang. Ini tanaman patah tulang, ini mungkin jarang kita mengetahui ya. Berasal dari Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Patah tulang dapat tumbuh di dataran sampai daerah di ketinggian 600 meter dpl. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, atau tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat mengobati penyakit lambung. Ya, hampir seluruh bagian tanaman patah tulang itu dapat digunakan sebagai obat ya. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung. Digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata, dapat menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Jadi harus hati-hati menggunakan getah patah tulang ini ya, supaya tidak terkena mata. Ini dapat menyebabkan kebutaan. Kita lihat contohnya, ini adalah pohon patah tulangnya. Jadi atau bisa kalau untuk lebih jelasnya bisa searching di Google nanti. Baik. Oke, kita disuruh cari info yuk. Carilah informasi dari berbagai media, majalah, koran, buku, dan internet tentang deskripsi tanaman obat lainnya. Kita langsung saja, saya akan mencontohkan. Saya sudah menyiapkan ini ya di Google ya, biar jelas langsung. Di sini saya searching jenis tanaman obat-obatan ya. Kita lihat ke bawah, ini 10 jenis disebutkan. Baik. Nah, ini adalah apa itu tanaman obat, kalian bisa baca nanti. Oke. Nah, di sini disebutkan tanaman obat itu jahe sangat banyak ya. Lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temurang, temungkil. Sangat jelas ini kalau kita searching ya. Kunyit, lengkuas, kencur, temulawak, lidah buaya, daun kumis kucing, daun kemangi, ini sangat banyak di
sekitaran kita ini ya. Tinggal kalian cari nanti ketumbar dan lain sebagainya. Oke, kita. Kemudian sarana yang selanjutnya adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Ini kita belajar sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Keragaman jenis tanaman obat memiliki pengaruh terhadap alat dan bahan yang digunakan. Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi tanah tertentu untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanaman obat tidak harus ditanam di kebun atau pekarangan, dapat juga ditanam di polybag atau pot. Ini sangat gampang sekali ya. Oke, bahan budidaya tanaman obat sesuai tempatnya ya. Yang pertama, benih atau bibit. Kita harus mencari benih atau bibit yang unggul dan berkualitas. Baca keterangannya, benih atau bibit tanaman obat sebagai cikal bakal tanaman. Penting diperhatikan pada saat akan melakukan pencarian bibit ya. Jadi harus unggul supaya menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas tentunya. Benih tanaman obat dapat juga berupa biji. Apa ini kita lihat? Sudah kelihatan ya. Oke, nanti insya Allah saya share materi ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah cara bisa populasi rimpang dan tunas, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pupuk. Pertumbuhan tanaman akan baik bila kandungan unsur hara tanah cukup tersedia. Hampir semua tanaman memerlukan unsur hara makro, nitrogen, fosfor, kalium, dan makro dan mikro mineral. Kebutuhan unsur hara bisa didapat dari pupuk organik dan anorganik. Pupuk untuk tanaman obat dianjurkan dari bahan yang alami, pupuk kandang atau kompos. Pupuk kimia cepat diserap tanaman, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan efek farmakologis terhadap tanaman obat dan meninggalkan residu kimia yang mempengaruhi tanaman obat. Gitu ya. Disarankan di sini pupuknya adalah pupuk alami, pupuk kandang, atau kalau kalian bisa membuat kompos bisa, itu memakai kompos. Baik, selanjutnya media tanam. Media tanam tanaman obat biasanya berupa tanah. Nah, kalian harus pilih tanah yang gembur dan subur. Tanah yang baik dan subur dapat terlihat dari tekstur tanah yang gembur dan komposisinya seimbang antara tanah liat, pasir, dan remah. Jika tidak ada pasir, maka kalian harus campur pakai pasir agar seimbang. Jika tanah kurang subur, maka bisa ditambahkan atau dicampurkan pasir, kompos, pupuk kandang, atau sekam. Jadi itulah media tanamnya. Dan selanjutnya pestisida. Pestisida diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Jenis pestisida yang harus dianjurkan berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan. Hal ini dilakukan agar pestisida yang diberikan tidak mempengaruhi kualitas tanaman obat dan menimbulkan residu kimia pada tanaman obat. Baik, itu adalah bahan budidaya tanaman obat ya, sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita bahas tentang peralatan. Yang pertama adalah menanam di kebun atau pekarangan. Apa sih peralatannya? Yang pertama, cangkul untuk membuat bedengan. Baik. Yang kedua, garpu untuk menggemburkan tanah. B ya. Kemudian C, koret untuk membersihkan gulma. D, gembor untuk menyiram tanaman.
Kemudian yang kedua, menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan, misalkan ini di perkotaan ya, lahannya sedikit, itu bisa memakai. Pertama adalah polybag, pot atau wadah dari limbah botol mineral. Kalian juga bisa taruh polybag atau pot itu di dinding kalian atau di pagar rumah kalian ya. Kemudian yang B, skop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah. Kemudian C, cangkul. Oke, sampai di situ adik-adik, itu adalah tahapan budidaya tanaman obat. Jadi kita memperkenalkan jenis-jenis tanaman obat dan peralatannya dan lain sebagainya ya. Besok kita akan lanjut, insya Allah kita akan lanjut tentang cara kita budidaya tanaman obat ini. Ini adalah untuk mengenali tahap awal untuk memperkenalkan materi kita pada budidaya tanaman obat. Baik adik-adik, stay at home ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, sampai di sini kita tutup. Mohon maaf kalau banyak sekali kekeliruan atau banyak sekali keterbatasan. Saya atas nama pribadi saya meminta maaf ya. Oke, kita tutup saja dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.